Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Yusuf 111. Secara khusus ayat ini memang cerita Nabi Yusuf dari awal sampai akhir berurutan, dapat garis-garis besar pelajaran di sana. Lebih dari itu, apa saja kisah yang ada dalam Al-Quran, termasuk kisah sapi betina misalnya dalam surah Al-Baqarah, tapi seluruh yang ada dalam Al-Quran maka menjadi pelajaran semua kisah tersebut. Diluaskan lagi yang bernama sejarah, kisah apabila diungkap dengan sesungguhnya juga mengandung pelajaran. Pada waktu ini saya ingin sampaikan, di zaman Belanda, ayahandanya Buya Hamka Karim Amrullah yang digelar atau orang sebut dia Inya Doktor, Inya DR, karena dia memang bergelar doktor setelah sukses pertemuan ulama tingkat dunia di Mesir berdua dengan Abdullah Ahmad. Karena ketinggian ilmunya, setiap pertanyaan diajukan kepadanya dijawab dengan singkat, padat, dan memuaskan, sehingga dia diberi gelar kehormatan doktor. Setelah rumahnya hancur waktu 1926, jadi 3 tahun lagi sudah 100 tahun pula. 2026 mendatang sudah 100 tahun. Gempa besar di Padang Panjang, banyak bangunan hancur, yang termasuk juga di Niang Putri. Terus jalan keluar Pak, sementara pulang kampung. Dibina Lusana yang ada di Anjuang di Maninjau itu. Buya Hamka melukiskan pagi sekira 4:30 itu tampak suluh daun karamie melewa-lewa, ada yang dari arah kiri, ada arah kanan, ada orang suami istri, ada yang membawa anak, ada yang sendirian, pakai suluh daun karamie untuk menerangi jalan. Kalau pakai lantera waktu itu sudah sangat mewah, jadi suluh daun karamie itu sudah sangat efektif. Kalau gula, kapasan, itu dengan suluh itu sudah bisa lebih aman. Untuk apa? Salat berjamaah. Inya DR ini dalam mendidik jamaah, salat berjamaah, tidak mengajarkan lafaz usalli. Niat itu di dalam hati. Jadi beliau tidak ada mengajarkan bermacam-macam lafaz usalli, karena salat itu tidak diawali dengan lafaz usalli,
tapi diawali dengan lafaz takbir. Salat ialah amalan ibadah yang dimulai dari ucapan takbir dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam. Niatnya di mana? Di dalam hati. Tapi kalau kita salat berjamaah, kadang-kadang masih kedengar juga kawan kiri kanan membaca usalli. Jadi lafaz usalli bukan sunnah dan tidak pula termasuk khilafiyah. Dia tidak diucapkan. Jadi niat itu di dalam hati. Dia sudah ajarkan itu. Selesai salat, tidak pula diajarkan atau diwiridkan zikir bersama. Misalnya subhanallah, subhanallah sampai selesai terus doa bersama, tidak. Jadi zikir dan doa sendiri-sendiri. Jadi suasana tenang. Kalau ada orang yang terlambat, tidak ada terganggu. Sudah itu apa? Ceramah pendek, sekira-kira 7 sampai 10 menit. Kalau bicara tentang sabar, ya ayat tentang sabar, hadis tentang sabar, contoh-contoh tentang sabar. Orang paham, selesai, ya pulang. Masih gelap juga antara kabut-kabut tarangga, sudah keluar dari surau. Nama nangka danau, nangka lapau, siap-siap ke Lugo Pasuang, ke Maninjau, ke Bukit Tinggi. Karena sudah salat subuh berjamaah, sudah dapat pula pencerahan. Jadi dia mewiridkan ceramah pagi itu sekitar 7 sampai 10 menit. Topiknya memang ya dia yang ngatur. Kalau bicara tentang berbakti pada orang tua, itu saja. Jadi tidak nampak. Sehingga dalam sekian hari sudah banyak materi yang tersampaikan. Jadi kalau misalnya bicara subuh mubarak, kiranya seperti di Maninjau itu sudah diamalkan ceramah subuh pagi. Mungkin ini cikal bakal kultum kuliah 7 menit. Sudah dimulai dahulu seperti di Maninjau. Mungkin ada contoh-contoh lain. Nah, Bapak dan Ibu, semangat salat subuh ini harus kita tegakkan, kita kembangkan, dan kita semangatkan kembali. Tidak haruslah awak bersuruh dan karabia kasbro, karena sudah terang benderang. Dan tidak pula menurun mendaki untuk ke surau, karena setiap komplek sudah ada masjid yang begitu bagus. Tapi dimaklumi banyaknya jamaah subuh itu keluhan rata-rata jamaah yang paling sedikit itu di antaranya memang subuh. Tapi ada alhamdulillah masjid-masjid tertentu subuhnya sudah ramai. Tetaplah itu dibina dan dikembangkan. Saya kira itu moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.